Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Loyalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Orang-orang pun kini mulai berbisik dan bertanya kepada yang lain apakah mereka melihat itu. Dua dasi cantik masuk ke sana dan bahkan menutup tirai. Apakah bos benar-benar memiliki nafsu makan yang begitu kuat? Dirinya kira orang-orang mengatakan Shen Yuan memiliki masalah ginjal. Bagaimana mungkin seseorang menderita kekurangan ginjal jika dia menangani banyak wanita di kantornya? Orang bodoh mana yang memulai rumor tentang Shen Yuan? Sedangkan Fu Yingzi dan Long Xinghan hanya menundukkan kepalanya mendengar hal ini. Kembali ke ruangan Shen Yuan. Shen Yuan mengatakan bahwa sejujurnya yang Qiaolei lakukan hanyalah membandingkan dirinya dengan orang lain dan orang itu. Qiaolei bahkan menyeret Long Xinghan ke dalam kompetisi ini bersamanya. Shen Yuan pun bertanya apakah itu benar-benar menyenangkan. Qiaolei mengatakan bahwa Long Xinghan dan dirinya sama-sama menikmatinya. Shen Yuan mengatakan bahwa hanya Qiaolei yang menikmatinya. Long Xinghan tidak menikmatinya sama sekali. Dia hanya tidak ingin Qiaolei pergi ke studio yoga sendirian. Lagi pula, Qiaolei sudah dewasa sekarang. Mengapa Qiaolei begitu kompetitif? Bahkan jika Qiaolei mengalahkannya, apakah Qiaolei pikir dirinya akan lebih menyukai Qiaolei karenanya? Mendengar hal ini, Qiaolei tertunduk dan mengatakan bahwa dirinya salah. Shen Yuan juga kini mengatakan kepada Meng Lu bahwa jika ingin menutup tirai, tutup saja. Mengapa Meng Lu harus memprovokasi Qiaolei? Memamerkan mobil dan rumahnya, bertingkah seolah-olah Meng Lu takut tidak ada yang tahu Meng Lu memilikinya. Meng Lu sudah lulus. Mengapa Meng Lu masih mencari masalah dengan seorang mahasiswa? Meng Lu yang hampir menangis pun mengatakan bahwa dirinya tahu dirinya salah. Shen Yuan mengatakan bahwa mengetahui saja tidak cukup. Mereka berdua harus belajar dari kesalahan, maka dari itu cepatlah membungkuk. Kesabaran dirinya terbatas. Meng Lu seketika bertanya bisakah mereka membiarkannya kali ini saja. Dirinya sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Shen Yuan pun bertanya apakah Meng Lu serius. Apakah Meng Lu sudah mulai berpikir tentang kali selanjutnya. Jika ada kali selanjutnya, tidak akan hanya ada 3 tamparan. Maka dari itu cepatlah membungkuk. Meng Lu yang membungkuk pun bertanya apakah seperti ini. Shen Yuan pun mengiyakan hal itu serta meminta Qiaolei juga untuk cepat melakukannya. Dalam pikiran Qiaolei sepertinya Shen Yuan benar-benar marah. Dirinya merasa sudah keterlaluan dengan apa yang dirinya katakan tadi. Jika dirinya dihukum maka dirinya akan menerimanya. Lagi pula melon miliknya cukup empuk jadi mungkin tidak akan sakit. Lalu Shen Yuan mengatakan jika hal seperti hari ini terjadi lagi, jangan salahkan dirinya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam pikiran Shen Yuan, dirinya benar-benar tidak tega memukul mereka. Mungkin dirinya harus membiarkan Meng Lu bergabung dengan tim kecil Long Jinghan. Namun jika dipikirkan lagi itu mungkin tidak realistis, maka dirinya akan melupakannya. Shen Yuan pun mengatakan sebelum hukuman beritahu dirinya apa kesalahan mereka. Dimulai dari Liu Meng Lu. Meng Lu mengatakan bahwa dirinya seharusnya tidak cemburu dan dirinya tidak seharusnya pamer.
Shen Yuan bertanya apakah itu yang seharusnya menjadi sikap Meng Lu saat merenungkan kesalahannya. Meng Lu kembali mengatakan bahwa dirinya seharusnya tidak memprovokasi Qiole. Dirinya seharusnya tidak cemburu dan seharusnya memperlakukan adiknya dengan lebih baik. Dan dirinya seharusnya tidak pamer mobil dan rumah yang Shen Yuan belikan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa itu sikap yang jauh lebih baik dan sekarang giliran Qiole. Qiole mengatakan bahwa seharusnya dirinya tidak ke kantor sejak awal atau mempertanyakan saudarinya. Seharusnya dirinya juga tidak mengganggu mereka berdua tadi atau memamerkan umurnya. Mereka seharusnya bergaul dengan damai. Shen Yuan pun mengatakan bahwa itu terdengar baik dan Shen Yuan pun kini meminta mereka berdua untuk berdiri sekarang. Mendengar hal ini, Meng Lu dan Qiole pun saling menatap. Mereka pun berbisik apakah Shen Yuan hanya memukul mereka seperti itu. Bukankah Shen Yuan akan memakai ikat pinggang? Shen Yuan mengatakan bahwa dirinya tidak tega memukul mereka berdua. Jadi dengan ini mereka akhiri sampai di sini, tapi tetap harus ada hukuman. Mereka berdua tidak boleh makan malam dengan dirinya atau menginap dengan dirinya malam ini. Meng Lu seketika mengatakan bahwa bukankah Shen Yuan sudah berjanji akan menghabiskan malam ini bersama dirinya. Qiole juga mengatakan bahwa Shen Yuan bilang terakhir kali akan menghabiskan waktu bersama dirinya dan Long Jinghan. Akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Shen Yuan dan sekarang Shen Yuan mengingkari janjinya. Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini kesalahan mereka berdua, lagi pula dirinya tidak pernah bilang akan menghabiskan waktu dengan Long Jinghan. Maka beritahu dia nanti saja. Shen Yuan pun mencukupkan hal ini dan mempersilahkan mereka berdua untuk pergi sekarang. Dalam pikiran Shen Yuan dibandingkan dengan 3 pukulan, pelajaran ini jauh lebih berkesan. Sementara itu Qiole menilai ini hebat, malam bertiga mereka telah berubah menjadi hanya waktu berdua Shen Yuan dengan Long Jinghan. Sedangkan Meng Lu yang nampak kesal mengatakan bahwa dirinya akhirnya memberi manfaat pada orang lain. Sementara itu Shen Yuan kini mendapatkan pesan dari Lin Yuchang yang mengatakan bahwa dirinya telah menyelesaikan perceraiannya dengan Zheng Xianyong kemarin. Hari ini adalah hari pertama dalam hidup barunya. Dengan ini maukah Shen Yuan makan malam bersama dirinya untuk merayakannya? Shen Yuan segera membalas pesan ini dan mengiyakannya serta bertanya di mana mereka merayakannya. Lin Yuchang pun meminta Shen Yuan untuk datang ke tempatnya. Shen Yuan mengerti dirinya akan segera sampai di sana. Lalu 30 menit kemudian di kompleks perumahan Fang Huali. Dalam pikiran Zheng Xianyong, Lin Yuchang tidak berperasaan dia mengambil rumah serta mobil dan hanya meninggalkan dirinya 20.000 yuan. Uang muka untuk mobil bekasnya seharga 15.000 yuan menyisakan 5.000 yuan untuk dirinya. Itu bahkan tidak cukup untuk menyewa tempat yang layak. Dan Lin Yuchang bilang dirinya harus memindahkan semuanya dalam sehari. Jika tidak, dia akan membuang semuanya. Mereka sudah menikah demi Tuhan, apakah dia benar-benar harus sekejam ini? Di saat Zheng Xianyong hendak naik, tiba-tiba seseorang menahan pintu liftnya serta memintanya untuk menunggu dan ternyata itu adalah Shen Yuan. Zheng Xianyong seketika bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Shen Yuan lagi, apakah dia memberi tempat di sini? Itu tidak masuk akal. Seseorang yang dapat membayar tunai untuk mobil G-Class tidak akan membeli apartemen di sini kecuali ada keperluan. Zheng Xianyong yang berpura-pura tidak mengenali Shen Yuan pun bertanya Shen Yuan ingin ke lantai berapa. Shen Yuan dengan santai menjawab bahwa itu sama seperti tujuan Zheng Xianyong. Zheng Xianyong bertanya unit mana yang Shen Yuan beli, dirinya merasa belum pernah melihat Shen Yuan sebelumnya. Shen Yuan mengatakan bahwa dirinya ke sini untuk mengunjungi temannya. Dalam pikiran Shen Yuan mereka hanya orang asing, mengapa Zheng Xianyong bertingkah? Sementara itu Zheng Xianyong menyebut ini tidak mungkin dalam pikirannya. Jangan bilang dia ke sini untuk menemui Lin Yuchang. Jika itu benar, apakah mereka sudah terlibat sebelum perceraian? Saat di Hotel Set Regis, tiba-tiba memasak sup di rumah dan malam itu dia mengunci pintu kamar tidur. Apakah mereka berselingkuh tepat di bawah hidungnya? Melihat langkah Shen Yuan, dia benar-benar mengikuti dirinya sampai ke sini. Hingga saat Zheng Xianyong memungut barangnya di depan pintu, Shen Yuan malah mengetuk pintunya. Melihat hal ini, Zheng Xianyong nampak marah dengan menunjuk Shen Yuan.
Shen Yuan bertanya mengapa Zheng Xianyong gagap. Shen Yuan meminta Zheng Xianyong untuk tenang dan katakan apa yang ingin Zheng Xianyong ingin katakan. Dan di saat yang sama, Lin Yuchang membuka pintu dan meminta Shen Yuan untuk segera masuk. Zheng Xianyong seketika bertanya dengan nada marah apa yang Lin Yuchang lakukan. Kemarin Lin Yuchang bercerai dan hari ini Lin Yuchang sudah membawa pria lain pulang. Selain itu, dirinya yakin mereka berdua sudah pernah bersama sebelum ini dan menyebut mereka berdua berselingkuh. Lin Yuchang pun meminta Zheng Xianyong untuk tidak membuat tuduhan tanpa dasar. Dirinya dan Shen Yuan hanya teman biasa. Zheng Xianyong pun bertanya soal teman biasa ini, apakah ini yang Lin Yuchang sebut persahabatan biasa. Setelah semua ini, bagaimana bisa Lin Yuchang melakukan ini pada dirinya? Dalam pikiran Shen Yuan, wanita bisa begitu kejam. Lin Yuchang meminta dirinya untuk datang merayakan hari ini dan sengaja menyuruh Zheng Xianyong datang untuk memindahkan barang-barangnya. Bukankah dia jelas-jelas mencoba memprovokasi Zheng Xianyong? Mengambil semua harta benda saja tidak cukup. Lin Yuchang juga ingin menghancurkan hatinya. Jika Li Xiao dan Li Fei mengetahui dirinya berselingkuh di luar, kepala miliknya mungkin akan dipenggal. Zheng Xianyong pun meminta Lin Yuchang katakan kepada dirinya sudah berapa lama mereka berdua berkenalan di belakangnya. Lin Yuchang mengatakan bahwa itu bukan urusan Zheng Xianyong, mereka sudah bercerai. Lagi pula Zheng Xianyong tidak punya bukti dan bahkan jika Zheng Xianyong punya bukti, apa yang bisa Zheng Xianyong lakukan? Dan seketika Lin Yuchang menutup pintunya serta meminta Zheng Xianyong untuk mengurus dirinya sendiri. Lalu Shen Yuan mengatakan bahwa Lin Yuchang benar-benar punya keberanian. Apakah Lin Yuchang sengaja mengundang dirinya hari ini? Lin Yuchang pun meminta maaf. Shen Yuan pun bertanya apakah Lin Yuchang hanya bermaksud memanfaatkan dirinya dan tidak ada alasan lain. Lin Yuchang mengatakan bahwa ada alasan lain, dirinya merindukan Shen Yuan. Shen Yuan pun bertanya apakah itu sungguhan seberapa besar Lin Yuchang merindukan dirinya. Lin Yuchang mengatakan bahwa dirinya hanya sangat merindukan Shen Yuan. Shen Yuan pun meminta Lin Yuchang untuk lebih spesifik lagi bagian mana dari Lin Yuchang yang merindukan dirinya. Shen Yuan pun bertanya apakah itu di sini. Lin Yuchang seketika gemetar dan mengatakan bahwa itu tepat di sini. Lin Yuchang juga meminta maaf, dirinya hanya saja sudah lama sekali sejak hari itu. Dalam pikiran Shen Yuan, siapa sangka kalau kehilangan bab wanita yang sudah menikah malah memberinya bab yang sensitif, itu sebuah kejutan. Shen Yuan pun kini bertanya kepada Lin Yuchang apakah mereka pernah melakukannya di dapur sebelumnya. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa sepertinya itu tidak pernah. Hingga salam tempel pun kini diberikan. Shen Yuan pun kini mengajak Lin Yuchang ke arah sebuah jendela. Dan Lin Yuchang yang mengarah ke jendela pun bertumpu dengan gemetar pada sebuah jendela hingga Lin Yuchang kini mengaku bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi. Setelahnya, tingkat kasih sayang Lin Yuchang naik menjadi 77 poin. Serta Lin Yuchang kini membawakan semangkuk makanan dan bertanya apakah Shen Yuan mau semangkuk lagi. Shen Yuan pun mengiyakan hal ini. Dalam pikiran Shen Yuan, nilai kasih sayang Lin Yuchang hampir mencapai 80 poin. Di antara semua NPC di bawah 90, hanya Li Xiao yang lebih tinggi dari Lin Yuchang. Sepertinya dirinya bisa mempercepat segalanya. Setelah kasih sayang mencapai 90 poin, dirinya tidak hanya bisa membuka hadiah, tetapi juga akan lebih aman untuk menghabiskan uang untuk Lin Yuchang demi mendapatkan cashback. Lalu Shen Yuan kini bertanya apakah ada sesuatu yang Lin Yuchang butuhkan. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa dirinya tidak butuh apa-apa, dirinya sudah punya mobil, rumah, dan cukup banyak tabungan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa kalau dirinya belikan mobil yang lebih bagus untuk Lin Yuchang, karena Lin Yuchang sudah bercerai sekarang, Lin Yuchang tidak perlu lagi menggunakan barang yang ditinggalkan Zheng Xianyong. Pilih satu saat Lin Yuchang punya waktu dan anggaran dari dirinya adalah 2 juta yuan. Lin Yuchang pun kaget mendengarnya serta menyebut itu terlalu mahal. Shen Yuan mengatakan bahwa itu tidak benar. Jika Lin Yuchang mengemudi, Lin Yuchang harus mengemudi sesuatu yang bagus. Kirimkan detailnya setelah Lin Yuchang memutuskannya dan dirinya akan mentransfer uangnya. Dalam pikiran Lin Yuchang, dirinya sudah menikah dengan Zheng Xianyong selama bertahun-tahun.
dan dia tidak pernah membelikan apapun. Shen Yuan dan dirinya baru bersama selama 1 bulan, namun dia sudah menawarkan untuk mengganti mobil dirinya seharga 2 juta yuan. Yang penting adalah ini setelah mereka menjadi pasangan. Sejak Shen Yuan muncul dalam hidupnya, dia seperti penyelamat bagi dirinya. Seperti cahaya penuntun, meskipun dirinya baru bercerai kemarin, hari ini dirinya merasakan lebih banyak kebahagiaan daripada yang dirinya rasakan selama bertahun-tahun. Segera Lin Yuchang memeluk Shen Yuan serta mengucapkan terima kasih hingga nilai kasih sayang Lin Yuchang naik 3 poin dan menjadi 80 poin. Shen Yuan pun agak kaget dengan kenaikan poin yang begitu cepat hingga salam tempel dan ronde kedua pun terjadi. Lalu 1 jam kemudian Shen Yuan bertanya apakah Lin Yuchang baik-baik saja. Dalam pikiran Shen Yuan tidak menyangka kasih sayang Lin Yuchang akan meningkat sebanyak ini. Bahkan itu naik 1 poin lagi hingga mencapai 81 poin. Shen Yuan pun menilai apakah ini yang disebut sebagai memenangkan hati orang melalui kemampuan murni. Lalu Lin Yuchang menanggapi Shen Yuan dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Lin Yuchang juga memberitahu Shen Yuan bahwa dirinya punya banyak waktu luang. Apakah ada yang bisa dirinya bantu dalam bisnis Shen Yuan? Lin Yuchang juga meminta Shen Yuan untuk tidak salah paham, dirinya hanya ingin berbagi beban. Shen Yuan pun bertanya apa jurusan Lin Yuchang, apakah Lin Yuchang pernah bekerja sebelumnya. Lin Yuchang mengatakan bahwa dirinya mengambil jurusan administrasi bisnis. Setelah lulus, dirinya bekerja di posisi administrasi di sebuah perusahaan. Lalu dirinya menikah setelah sekitar 1 tahun. Dalam pikiran Shen Yuan, administrasi bisnis, pengalaman administrasi, dan bahkan pernah mengelola kafe sebelumnya itu sebenarnya cukup relevan. Mungkin dirinya bisa membiarkan Lin Yuchang berlatih dengan mengelola salah satu sanggar yoga. Shen Yuan pun memberitahu Lin Yuchang bahwa dirinya memiliki beberapa studio yoga. Jika Lin Yuchang tertarik, dirinya dapat mengatur posisi administrasi untuk Lin Yuchang. Setelah Lin Yuchang cukup berpengalaman, Lin Yuchang dapat membantu mengelolanya. Lin Yuchang pun setuju dengan hal itu selama dirinya bisa membantu Shen Yuan, dirinya akan melakukan yang terbaik. Lalu kini keesokan harinya di klub golf Xianjiang. Shen Yuan mengatakan bahwa tadi malam kepala sekolah Yang Hongzhen mengirimi dirinya sebuah pesan yang meminta dirinya untuk menghadiri acara jaringan alumni elit studi internasional. Sementara itu, seorang pelayan menilai bahwa orang-orang berpengaruh yang biasanya dirinya temui semuanya sangat tenang dan stabil. Ini pertama kalinya dirinya bertemu seseorang yang begitu lincah. Petugas wanita kini menyapa Shen Yuan dan sebutkan saja nama Shen Yuan di depan pintu masuk dan Shen Yuan akan diizinkan masuk. Lalu saat Shen Yuan kini berjalan ke pintu masuk, Shen Yuan pun kini mengantri selama 5 menit di sana. Dan seketika bertanya, ada apa? Petugas mengatakan bahwa undangan elektronik pria ini tidak muncul di sistem. Mereka sudah meminta kolega untuk memverifikasi identitasnya. Jadi dirinya harap Shen Yuan bisa menunggu. Pria ini pun bertanya bagaimana kalau Shen Yuan yang masuk duluan. Shen Yuan pun mengucapkan terima kasih dan segera menunjukkan undangannya. Dan petugas pun mempersilahkan Shen Yuan masuk. Sebelum masuk, Shen Yuan pun bertanya kepada pria ini siapa namanya. Dirinya akan menanyakannya setelah dirinya masuk. Pria ini pun mengatakan bahwa namanya adalah Hua Zhongkui. Lalu saat di dalam, Shen Yuan pun meminta maaf kepada Yang Hongzhen karena datang terlambat. Yang Hongzhen mengatakan bahwa itu tidak benar, sama sekali belum telat. Shen Yuan tepat waktu. Shen Yuan mungkin sudah memahami tujuan acara networking ini. Di antara alumni senior Shen Yuan ada orang-orang berpengaruh dari kalangan bisnis dan pemerintahan. Tetapi ada juga beberapa pewaris generasi kedua yang hanya hadir untuk sekedar tampil. Shen Yuan harus menilainya sendiri. Shen Yuan pun mengerti. Selain itu, Shen Yuan juga memberitahu Yang Hongzhen bahwa seseorang yang bernama Hua Zhongkui dihentikan di luar karena undangan elektroniknya tidak dikenali. Apakah dia juga salah satu alumni mereka? Yang Hongzhen pun kaget mendengarnya bahwa dia masih di luar. Ponselnya dalam mode senyap, dirinya pasti melewatkan panggilannya. Segera Yang Hongzhen meminta Su Shaotai untuk membawa Hua Zhongkui ke sini. Su Shaotai pun mengerti. Shen Yuan pun seketika bertanya siapakah Hua Zhongkui. Yang Hongzhen mengatakan bahwa dia adalah kepala distrik Yuelu. Dia baru berusia 36 tahun.
dan saat ini merupakan pejabat termuda tingkat distrik termuda dengan otoritas nyata di Xinjiang. Bukankah perusahaan Shen Yuan berlokasi di distrik Yuelu? Begitu Hua Zhongkui tiba, Shen Yuan harus memastikan untuk memperkenalkan dirinya. Lalu saat Hua Zhongkui datang, Yang Hongjin meminta maaf soal barusan ponsel dirinya dalam mode senyap. Yang Hongjin seketika memberitahu Shen Yuan bahwa ini adalah kepala distrik Hua Zhongkui. Yang Hongjin juga memberitahu Hua Zhongkui bahwa Shen Yuan masih seorang siswa. Dia akan menjadi senior setelah liburan musim panas dan juga pemilik manajemen kesehatan Jingfu. Segera Shen Yuan menyapa Hua Zhongkui dengan mengulurkan tangannya. Hua Zhongkui juga balik menyapa serta mengatakan bahwa untungnya Shen Yuan membantu menanyakan tentang dirinya. Kalau tidak dirinya masih terjebak di luar. Selain itu, Shen Yuan tidak perlu terus memanggil dirinya dengan sebutan kepala distrik. Dirinya lulus tahun 2004. Panggil saja dirinya senior. Shen Yuan pun mengerti. Hua Zhongkui mengatakan bahwa industri kesehatan adalah bidang yang bagus. Orang-orang semakin peduli terhadap kesehatan mereka saat ini. Industri ini pasti memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Maka lanjutkan kerja baik Shen Yuan. Shen Yuan pun setuju dengan kata-kata Hua Zhongkui. Dirinya akan bekerja keras dan Hua Zhongkui selalu dapat mengunjungi perusahaan Jingfu dan memberi mereka bimbingan. Jika seseorang yang mengembangkan distrik Yuelu dengan sangat sukses dapat memberi mereka sedikit saran, Jingfu mungkin akan menjadi perusahaan manajemen kesehatan nomor 1 di Xinjiang tahun depan. Hua Zhongkui mengatakan bahwa dirinya bukan ahli ekonomi, tapi distrik Yuelu memang memiliki survei industri manajemen kesehatan yang direncanakan untuk bulan depan. Dalam pikiran Shen Yuan, seperti yang diharapkan koneksi membuat segalanya jauh lebih mudah. Mereka yang memiliki kontak yang tepat dapat mempersiapkan kebijakan bahkan sebelum diumumkan secara resmi. Semua orang hanya menunggu dan seringkali melewatkan kesempatan penuhnya. Dirinya perlu memanfaatkan koneksi ini dengan Hua Zhongkui sebaik-baiknya. Sementara itu, Su Shaotai yang melihat ini merasa tidak heran Shen Yuan dekat dengan Hua Zhongkui. Dia benar-benar pandai merayu orang. Sementara itu, seorang wanita yang bernama Su Baofing bertanya kepada temannya apakah temannya pernah melihat pria itu sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya dia ada di sini? Temannya pun mengatakan bahwa dirinya rasa begitu dia masih sangat muda. Apakah Baofing memperhatikan garis otot dadanya di bawah bajunya? Bukan sesuatu yang biasa Baofing lihat setiap hari. Baofing lagi-lagi naksir seseorang. Baofing meminta temannya pergi dan meminta media sosialnya. Mereka akan lihat apakah dia memperhatikannya. Temannya pun meminta Baofing melupakannya, dirinya terlalu rapuh untuk pria sekuat itu. Baofing pun meminta temannya memberi dirinya waktu istirahat. Bukankah temannya baru-baru ini mengunjungi klub pribadi? Bagaimana model pria di sana? Dirinya masih menunggu ulasan 1000 kata itu. Lalu kini Jin Jiva datang menyapa Shen Yuan. Jin Jiva mengatakan bahwa dirinya adalah perantara dalam situasi Pei Bing. Pei Bing mendekati dirinya terlebih dahulu. Lalu dirinya meminta sepupunya yang bernama Jin Kangwen untuk menyampaikan pesan kepada Shen Yuan. Dirinya harap Shen Yuan tidak tersinggung. Dirinya berada dalam posisi yang sulit karena keluarga mereka berbisnis dengan keluarga Feng. Shen Yuan menyebut itu tidak apa-apa. Jin Kangwen sudah menjelaskan semuanya kepada dirinya. Jin Jiva tidak melakukan kesalahan. Lalu Baofing kini bertanya kepada temannya yang bernama Fei Wei. Mengapa begitu pendiam? Dirinya membawa Fei Wei ke sini hari ini berharap bisa memperkenalkan Fei Wei kepada seseorang. Apakah Fei Wei melihat seseorang yang Fei Wei inginkan? Temannya pun mengatakan bahwa Pei Wei masih muda, dia berada di usia di mana penampilan paling penting. Bagaimana mungkin dia tertarik pada pria-pria di sini? Dan diketahui bahwa wanita ini bernama Zhou Fei Wei, sepupu dari Su Baoping. Baoping kini bertanya kepada Pei Wei bagaimana kalau dirinya mendemonstrasikannya untuk Pei Wei. Dirinya akan mengajari Pei Wei cara mendekati seorang pria. Ketika seorang wanita mengambil inisiatif 9 dari 10 kali dia akan berhasil. Pei Wei pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Baofing meminta Pei Wei melihat dirinya. Bertingkah seolah Pei Wei belum pernah berkencan sebelumnya. Rasanya hampir menyakitkan untuk dilihat. Di saat yang sama, Jin Jiva berbisik kepada Shen Yuan bahwa wanita di sana sepertinya tertarik pada Shen Yuan. Yang memakai gaun malam merah adalah Su Baofing. Perusahaan farmasi keluarganya adalah salah satu yang terbesar di Xinjiang.
Mereka berada di kelas kelulusan yang sama. Shen Yuan mengucapkan terima kasih serta mengatakan bahwa sebenarnya dia bukan tipenya. Dalam pikiran Shen Yuan, orang di sampingnya yang mengenakan pakaian tradisional lebih menarik perhatian dirinya. Jauh lebih konservatif, tapi pinggang ramping itu tampaknya seolah angin kencang bisa membawanya pergi. Dan sosoknya pas. Namun di saat itu Shen Yuan merasa ada yang tidak beres. Dia mungkin memakai pengikat dada. Bra biasa tidak akan melebar seperti itu. Shen Yuan pun bertanya ada apa dengan boba besar itu. Lalu kini Baoping bertanya kepada Jin Jifa, maukah Jin Jifa memperkenalkan mereka? Jin Jifa mengatakan bahwa ini Shen Yuan junior mereka. Ia memiliki perusahaan manajemen kesehatan dengan 2 pusat kebugaran, 1 studio yoga, 1 pusat pemeriksaan kesehatan, dan 4 studio yoga lagi yang baru saja ditambahkan. Dia mungkin orang pertama yang menghadiri acara networking ini bahkan sebelum lulus. Baofeng pun kini segera memperkenalkan dirinya kepada Shen Yuan serta menjabat tangan Shen Yuan. Baofeng yang memainkan jarinya di tangan Shen Yuan pun mengatakan bahwa Shen Yuan jauh lebih muda dari mereka dan meminta Shen Yuan untuk memanggil dirinya dengan sebutan kakak perempuan. Apakah itu berlebihan? Dalam pikiran Baofeng, ketampanan, sosok yang hebat, dan bonus menjadi teman sekolah yang lebih muda. Dirinya mulai bersemangat. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.